Kalian tahu nggak sih kenapa jerawat itu nggak hilang-hilang? Nah, kalian juga pasti sering banget nemuin kayak udah pakai obat nih, nggak sembuh. Udah mah sembuh di awal, terus habis itu balik lagi, jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya yang dikata, dok apakah ini purging? Apakah ini emang aku nggak cocok sama skincare-nya? Jadi aku bakal ngebahas tuntas tentang itu. Hai, selamat datang di HNH Aesthetic Channel. Di sini kita bakal sharing ilmu, pengalaman, dan bahas semua hal tentang estetik. Hai, selamat datang di HNH Aesthetic Channel. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Putri. Di HNH Aesthetic Clinic saya sebagai dokter estetik. Nah, selama di HNH Aesthetic Channel kita akan ngobrol-ngobrol nih masalah dan juga tentang sharing ilmu, estetik dan juga permasalahan kulit kalian. Jadi kita mau ngebahas sama jerawat yang super bandel. Kalian tahu nggak sih kenapa jerawat itu nggak hilang-hilang? Nah, kalian juga pasti sering banget nemuin kayak udah pakai obat nih nggak sembuh. Udah mah sembuh di awal, terus habis itu balik lagi, jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya yang dikata, dok apakah ini purging? Apakah ini emang aku nggak cocok sama skincare-nya? Jadi aku bakal ngebahas tuntas tentang itu. Yang pertama, kalian harus tahu yang namanya gimana sih caranya bisa tumbuh jerawat, alias kalau di kedokteran namanya patogenesis akne. Nah, patogenesis akne sendiri itu disebabkan yang pertama itu adalah penumpukan sel kulit mati. Kedua adalah ekses sebum atau penumpukan kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak kamu yang produksi minyaknya super banyak, itu bisa menyebabkan jerawat. Yang ketiga biasanya berhubungan dengan higienitas. Nah, ini biasanya bikin jerawat kamu meradang, yaitu apa? Bakteri P. acnes. P. acnes itu namanya yang dulu ya, sekarang namanya C. acnes, namanya QT. Pokoknya kita panggil aja QT acnes aja ya. Oke? Lalu kalau kalian tahu kalian udah kena jerawat yang bertahun-tahun, udah pakai antibiotik ya, udah minum obat dari dokter, nggak sembuh-sembuh, itu artinya apa yang salah? Yang pertama, yang pasti yang namanya krim dari dokter itu sudah menghilangkan semua faktor, tidak semua faktor. Jadi semua faktor itu dari kalian sendiri. Kenapa? Faktor yang paling susah dan paling penting adalah dari lifestyle. Kenapa lifestyle, dok? Kenapa? Padahal saya sudah diobatin. Terus apa gunanya saya buang-buang uang untuk ngilangin jerawat? Hey, kalian tahu yang namanya jerawat itu dari diri kalian sendiri. Maksudnya dari diri kalian sendiri, hormonal dan juga lifestyle dari si sebum ini, ekses sebum itu dari kalian. Yang dimaksud adalah hormonal itu bisa naik turun, perubahan hormon androgen kamu. Kalau misalnya kamu nih lagi begadang, stres ya, habis itu kamu makan makanan berminyak, itu bikin kulit kamu tuh makin berminyak. Nah, itu dia yang bikin jerawat kamu nggak sembuh-sembuh. Maka dari itu sering banget ya anak-anak remaja yang udah usia kira-kira 15-16 tahun males banget diobatin. Kenapa? Yang pertama mereka pasti males banget ngelaluin masa purging. Ngelaluin masa purging itu di awal karena biasanya di obat dokter itu ada namanya tretinoid ya. Ada tretinoin nih ya, asam retinoat lah istilahnya ya. Salah satu golongan vitamin A yang biasanya kalau kalian tahu tuh retinol. Retinol tuh versi yang OTC-nya lah ya, bisa kalian temuin di drugstore. Cuman kalau krim dari dokter udah pasti dia pakainya retinoid. Nah, udah gitu kombinasi sama apa? Bisa kombinasi sama antibiotik. Kalau udah dikasih antibiotik, kira-kira bakteri bakal mati nggak? Ya mati. Sama halnya kalau misalnya kamu sakit tipes. Kamu dikasih antibiotik, kira-kira sembuh nggak? Sembuh. Bulan depan kalau kamu makannya nggak teratur, makan sembarangan, jajan sembarangan, kira-kira bisa tipes lagi? Bisa. Ya, jadi balik lagi ke pola hidup kamu. Gimana caranya supaya kamu atur pola hidup kamu supaya sehat, supaya tidak stres. Ingat, yang paling sering tuh kalau misalnya remaja tuh kan insecure ya. Insecure tuh bikin stres. Nah, kalian
perlu self love. Jadi kalau kalian zaman sekarang tuh kayak self love ya, nah kayak gitu ya. Di tahun 2000-an ini udah sering banget kita dengar kayak gitu. Ya memang itu penting banget. Jadi kalau misalnya kalian udah jerawatan, please be patient. Kalian harus sabar, harus menjalani itu, harus melalui purging itu dengan kesabaran. Setelah itu insya Allah bakal sembuh. Karena yang namanya jerawat itu kan multifaktorial ya. Kalau multifaktorial, faktor yang lain udah bebas, kamu sudah dikasih obat dari dokter. Faktor yang ini, faktor lifestyle-nya, faktor dari ekses sebumnya, kalian harus bisa dan pasti bisa. Jadi semangat buat acne fighters, jangan bilang acne fighters kalau kamu belum berjuang. Jadi kesimpulannya buat kalian para pejuang jerawat, please selalu ubah pola hidup kamu supaya jadi lebih baik. Jadi kamu harus tidur yang teratur, jangan begadang ya. Terus kalian jangan stres-stres, makan makanan yang tidak manis-manis, yang bikin sumber minyak kamu makin banyak ya. Dan juga baik lagi ya, selalu konsultasikan ke dokter. Oke? Baik, sampai sini aja ya pembahasan kita tentang jerawat yang super bandel yang katanya kalian nggak hilang-hilang. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar kita bisa glow up bareng. See you on the next video. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lupa buat like, habis itu komen, subscribe, dan share ke teman-temannya kamu Agar kita bisa glow up bareng. See you on the next video. Dah.